Hi, welcome to Art Talkers. Hari ini kita akan ke Texas, Amerika dan memenuhi request kamu tentang kasus seorang wanita muda yang berusia 19 tahun yang cukup nakal dan sempat lolos dari hukuman, padahal sudah jelas dia mengakui kejahatan pada September 2020. Udah pernah lolos satu kali, ya dia melakukannya lagi. Kita akan segera dalami kasusnya. Sebelum dilanjutkan, ini saya kenalkan kamu ke satu channel keren yang bernama Cerita-Cerita. Seperti slogannya, Every Story Has a Moral. Channel ini banyak membahas kisah hidup, misteri, dan juga tokoh-tokoh yang pernah viral pada zamannya, khususnya di masa lampau yang penuh dengan sejarah mencengangkan. Dengan suara lembut dan cerita yang dibahas secara runut, cocok buat kamu yang mencintai pembahasan masa lalu sambil mengenang dan juga menambah wawasan kisah-kisah zaman dulu yang selama ini belum kamu ketahui. Saya udah nontonin semua videonya dan beneran, ceritanya bikin betah berlama-lama di channel ini. Sekali lagi namanya adalah Cerita-Cerita. Habis dari sini kamu boleh klik link yang ada di bawah untuk masuk langsung ke channelnya Cerita-Cerita. Kita sekarang menuju ke Harris County yang berada di Texas, Amerika. Seorang wanita yang lahir pada tahun 2000 bernama Sierra Elizabeth Roth. Sejak lahir dikatakan menderita cerebral palsy. Jadi sejenis penyakit yang mengakibatkan perkembangan otak tidak berjalan semestinya. Tahap parah dari penyakit ini bisa terjadi kelumpuhan pada otak. Yang dialami Sierra tahap menengah, namun tubuh bagian kirinya memang lumpuh dan jika kaget, dia sangat mudah untuk kejang-kejang. Namun kedua orang tuanya memasukkannya ke sekolah umum karena daya tangkapnya cukup bisa mengimbangi teman-teman normal lainnya. Kalau kamu lihat secara penampilan, Sierra sangat cantik serta terlihat sehat dan normal. Dia rajin mengikuti yoga dan beberapa treatment untuk melatih bagian tubuh kirinya. Saya akan ajak kamu nih mundur ke bulan September 2020, saat itu Sierra berusia 20 tahun dan punya adik cowok yang berusia 15 tahun bernama Tanner Roth. Nah si Tanner ini punya hobi nyanyi, nge-rap, dan beatbox. Dia bareng temen-temennya sering nongkrong di studio musik sewaan untuk latihan ngeband juga. Sampai suatu ketika terjadilah sebuah bentrokan antar grup band yang ngantri nyewa studio musik dan terjadi perkelahian antara Tanner dan teman-temannya melawan grup lain yang dipimpin seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Austin McCalla. Saat itu karena heboh pada berlarian kemana-mana, Austin dan teman-temannya mengejar hanya si Tanner saja sampai menuju ke rumahnya. Tapi karena siang hari jadi banyak tetangga yang ngeliat dan mereka segan. Namun Austin sempat melihat Tanner masuk ke rumah melalui jendela nomor 2 dari depan. Makanya kemudian Austin merencanakan bersama teman-temannya, wah nanti malam kita serang aja anak itu ke rumahnya, langsung aja ke kamarnya. Austin mengajak 3 temennya yang cowok dan juga pacarnya yang bernama Emma Pressler. Buat info aja, si Emma ini termasuk cewek bermasalah. Dia diusir orang tuanya karena nggak mau sekolah lagi, memakai dan menjual narkoba, pernah melukai guru dan juga temannya, bahkan semena-mena sama ayah ibunya, dan sering menodongkan senjata api kepada mereka. Makanya kemudian dia tinggal di rumah neneknya, tapi jarang pulang juga karena lebih sering berada di jalanan bersama pacarnya, si Austin McCalla tadi. Kita kembali ke rencana Austin. Minggu 13 September 2020, sekitar jam 12 malam dikatakan Austin bersama Emma dan 3 teman lainnya mendatangi rumah Tanner. Mereka langsung menuju ke jendela kamar di mana tadi siang si Tanner melompat masuk. Mereka mencongkel jendela dan berhasil menyelinap, kemudian melihat sosok tubuh tertidur di kasur dengan ditutupi selimut, namun wajahnya nggak kelihatan. Tanpa rasa ragu, mereka menembaki tubuh tersebut berulang kali, kemudian langsung kabur lagi dari jendela. Ibunya Tanner yang ternyata lagi nonton TV, langsung masuk ke kamar tersebut, diikuti oleh Tanner. Benar sekali, orang-orang tersebut salah sasaran dan malah menghabisi nyawa sang kakak, Sierra Roth, di balik selimut. Ternyata si Tanner tadi sore masuk lewat jendela kamar kakaknya. Walaupun sempat dilarikan ke rumah sakit, kelihatannya nyawa Sierra tidak tertolong. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-20 tahun. They took my angel from me. They took some my heart, and
it was just not fair for her. I'm not going to let her death go in vain. She may be gone, but she will not be forgotten, and I'm not going to let these people go that untouched. They will be behind bars. Melalui CCTV tetangga dan DNA yang didapat di lokasi kejadian, polisi akhirnya berhasil menangkap pelakunya, yaitu Austin dan teman-temannya. Mereka mengakui bersalah, bahkan sang pacar, Emma Pressler, juga menyatakan di pengadilan bahwa dia ikut melepaskan 2 peluru. Namun anehnya di senjata mereka nggak pernah ditemukan sidik jari maupun DNA si Emma, padahal jelas-jelas dia ngaku ikut melakukannya. Sampai kemudian si Emma Pressler pun dibebaskan dan hanya 4 orang saja yang dihukum, yaitu Austin McCalla bersama 3 teman lainnya, yakni Jason Cineros, Andre Colson, dan juga Javier Fletcher, yang usia mereka antara 25 sampai 26 tahun. Mereka dihukum masing-masing 15 tahun penjara. Tentunya kedua orang tua Sierra nggak puas dengan hasil tersebut. Mereka kemudian melakukan tuntutan supaya Emma Pressler juga dihukum. Namun kelihatannya si Emma tetap bebas. Beberapa minggu kemudian diadakan sebuah acara untuk mengenang kepergian Sierra Roth. Setelah acara selesai, sang ayah bernama Michael Roth berdebat dengan mertuanya, kakeknya Sierra, di dapur rumah mereka. Perdebatan semakin panas sampai ke adu fisik. Sang kakek menembak ayahnya Sierra dalam usaha membela diri. Michael Roth pun meninggal dunia di TKP. Setelahnya sang kakek dihukum penjara 10 tahun. Dia merupakan pria sukses di bidang properti sebagai agen penjualan rumah di Houston, Texas. Lahir pada tahun 1988 dan bernama Devin Graham. Dia juga memiliki 3 orang anak, namun sayangnya sang istri pergi untuk selamanya pada tahun 2020 karena sakit. Kemudian di awal tahun 2021, dikatakan Devin berpacaran dengan seorang wanita cantik yang berusia 26 tahun bernama Carissa Lindros. Devin sangat menyayangi Carissa karena dia baik dan juga bisa berbaur dengan anak-anaknya. Menurut Devin, Carissa adalah sosok yang tepat untuk menjadi figur ibu bagi anak-anaknya kelak. Mereka kemudian bertunangan pada bulan Juli kemarin dan berencana akan menikah saat Natal Desember 2021 nanti. Jika kita kenali Carissa Lindros lebih dekat, dia tinggalnya nggak jauh dari rumah kedua orang tua Emma Pressler. Carissa tahu Emma anak yang sangat bermasalah. Bahkan ternyata dulunya si Carissa adalah teman sekolah Austin, pacarnya Emma. Dan pernah satu kali di awal tahun 2020, Carissa ini ketemu sama Austin dan juga Emma di supermarket. Carissa sempat bilang ya ke Austin, hati-hati, Emma itu cewek nakal. Padahal mah Austin sama Emma sama-sama begajul ya. Ini yang membuat Emma sejak dulu katanya membenci Carissa. Dia punya dendam sudah disimpan sejak lama. Makanya kemudian ketika Emma tahu bahwa Carissa bertunangan dengan seorang duda kaya dan tinggal di rumah mewah, Emma kayak sirik dan ingin menghabisi nyawa si Carissa aja. Dia tuh mikir bahwa kan dia pernah lolos dari hukuman padahal ikut melakukan kejahatan. Nah, siapa tahu aja kali ini dia lolos lagi. Hingga kemudian di awal Agustus 2021, dia mulai mengikuti Carissa untuk mengetahui di mana Carissa tinggal bersama tunangannya. Setelah tahu, dia pun berencana untuk membakar rumah besar milik Devin. Saat itu Jumat 6 Agustus 2021 dikatakan Devin lagi bersama tunangannya cuma berdua aja. Karena menjelang weekend udah biasa ya ketiga anaknya menghabiskan waktu di rumah orang tua Devin. Walaupun masih tunangan ternyata Carissa memang sudah tinggal bareng Devin. Beda sama kita di Indonesia biasanya nggak boleh sampai benar-benar mereka udah nikah baru boleh tinggal bareng. Menjelang tengah malam, Devin dan Carissa pun tidur dan semua lampu di rumah dipadamkan. Lalu si Emma masuk melalui jendela ruang tamu dengan membawa sebuah pistol dan 1 jerigen cairan mudah terbakar. Nggak ada penjelasan itu cairan apa, namun yang saya baca flammable fluid, jadi mungkin minyak tanah atau bensin. Dikatakan Emma menyirami semua bagian ruang tamu dan ruang keluarga dengan cairan itu, kemudian menyalakan api. Dalam sekejap kobaran si jago merah sudah merembet kemana-mana karena 60% bangunan rumah tersebut terbuat dari bahan yang memang mudah terbakar.
Tapi katanya Emma nggak langsung pergi saat itu. Sampai 50% bagian rumah udah terbakar, dia tetap di dalam ngeliatin. Lalu Devin terbangun dan keluar dari kamarnya. Dia melihat Emma dan berusaha berteriak. Namun Emma kemudian menembak lengan dan kakinya Devin. Dia nggak kenal Emma dan sambil jongkok megangi kaki dan tangannya, Devin ini memohon supaya Emma membawa dia dan tunangannya yang ada di kamar keluar dari sana. Tentunya Emma menolak. Dia kemudian menyiram tubuh Devin yang lemas dengan bensin tadi dan menyalakan apinya. Emma langsung kabur keluar rumah, sementara Devin dalam kondisi terbakar masuk ke kamar mencoba membangunkan Carissa. Beberapa saat kemudian, petugas pemadam dan polisi yang ditelepon sama tetangga pun datang. Baik Devin dan Carissa segera dibawa ke rumah sakit. Sementara penyiraman dilakukan sampai lebih dari 9 jam, baru api bisa dipadamkan. Rumahnya habis hangus terbakar, sementara setelah 2 hari berjuang di rumah sakit, akhirnya Devin Graham menghembuskan nafas terakhirnya di usia 33 tahun. Cukup sulit ya menggambarkan kondisi Devin saat itu, sebab 100% tubuhnya udah gosong karena api. Sementara Carissa dinyatakan koma selama 2 minggu, dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit, serta menjalani berbagai operasi karena 70% tubuhnya hangus dan mengalami luka serius. Berdasarkan CCTV tetangga dan keterangan beberapa saksi, akhirnya polisi mengetahui pelakunya adalah Emma Pressler. Waktu itu dia nggak ditemukan di mana-mana. Namun tetangga rumah Emma cukup kesel karena ternyata mereka beberapa kali pernah melaporkan Emma kepada polisi atas kejahatan pencurian, kekerasan, narkoba, dan juga penggunaan senjata api. Namun kelihatannya polisi nggak pernah menanggapi laporan tersebut dengan serius. Bahkan protes yang dilakukan ibunya Sierra supaya Emma juga dihukum malah dianggap angin lalu sama pihak yang berwajib. Hingga 2 minggu kemudian, tepatnya pada 22 Agustus 2021, Emma Pressler berhasil ditangkap di rumah temennya. Dia nggak berusaha kabur, namun wajahnya bengis, seperti nggak ada penyesalan sama sekali dan memilih untuk menutup mulut dibandingkan berbicara kepada pihak penyidik tentang motifnya melakukan semua ini. Bahkan pada persidangan pertamanya di 15 September 2021, Emma kebanyakan diam dan beberapa saksi yang dihadirkan semua menunjuk kepadanya yang dinyatakan sebagai anak yang super nakal dan gak takut sama orang tua maupun polisi. Selama ini, dia tinggal di rumah neneknya namun tetap aja ngelawan dan selalu merugikan. Tetangga neneknya juga sempat membuat protes tertulis agar Emma nggak berada di area mereka. Namun dia tetap aja rajin muncul di sana tanpa peduli ocehan netizen di lingkungan sekitar. Persidangan terhadap Emma Pressler masih berjalan dan selanjutnya bakal diadakan pada Januari 2022. Hal ini sekaligus menunggu keadaan Carissa Lindros membaik. Yang pasti, Emma sudah membuat pengakuan kepada dokter kepolisian bahwa dia memang melakukan semuanya, bahkan dengan detail menceritakan bagaimana dia sempat menyiksa Devin sebelum menyulut api ke tubuhnya. Kedua orang tuanya juga sudah lepas tangan karena Emma memang susah diatur. Usianya masih 19, tapi kejahatannya cukup membuat derita banyak orang. Sementara anak-anaknya Devin saat ini masih diasuh oleh kakek neneknya. Saya dengar Carissa yang akan mengambil hak asuh mereka. Tapi saya juga kurang ngerti kalau statusnya masih tunangan, apakah bisa jadi ibu? Harusnya belum ya, kita lihat saja nanti. Bagaimana menurut kamu, hukuman apa yang cocok untuk Emma Pressler terima? Dan apakah lebih baik dia juga dihukum untuk kasus Sierra yang pertama tadi? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka ya sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels, S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.